apa yang dihadapi saat ini adalah bagi para praktisi di bidang bisnis tentu sangat kalau dikatakan galau juga bukan galau, tetapi kita melihat arah ke depan ini bagaimana. Kita lihat bahwa Bank Indonesia telah menaikkan BI rate yang menjadi standar tingkat bunga menjadi 7,5%. Tetapi kok dolarnya kok udah malah mencapai titik terendah 11.700. Bahkan semua sekarang pelaku pasar mengatakan sebentar lagi tembus 12.000. Ini artinya apa? Para pemangku bisnis misalnya di bidang properti akan berpikir nanti kredit konstruksi ini mulai direm atau tingkat bunga kalau dinaikkan pengaruhnya kepada yang meminjam uang dari bank KPR itu bagaimana? Akan menurun, pasarnya akan menurun. Di sektor jasa konsumsi, bagaimana kalau pendapatan masyarakatnya menurun, tapi upah buruhnya meningkat, UMP selalu meningkat, bahkan masih ramai di Jakarta itu. Sekarang banyak orang yang berelokasi dari Jakarta, jual tanahnya, pindah ke Jawa Tengah. Nah, itu apa akibatnya? Juga mereka yang punya pinjaman ke bank juga akan bermasalah. Jadi banyak hal yang membuat kita pesimis. Tetapi juga banyak orang yang melihat tahun 2004 adalah tahun pemilu, di mana kalau yang bergerak di bidang misalnya rokok, katanya omset rokok itu akan meningkat. Omset rokok itu akan meningkat karena banyak orang pemilu itu nanti banyak yang pusing gitu ya, sehingga banyak rokok atau dibagi-bagi rokoknya. Kafe katanya tidak akan meningkat karena banyak orang yang kongko-kongko ya. Tapi biarlah, ini semua akan dijawab oleh Pak Prastiantoko ya. Pak Prastiantoko ini adalah ahli ekonomi yang sedang menanjak bintangnya. Pak Prastiantoko itu selalu dinanti, kalau kita lihat di Kompas itu artikel mengenai masalah ekonomi itu selalu ditunggu-tunggu ya. Karena Pak Pras ini salah satu yang dianggap mempunyai prediksi yang cukup tajam. Memang masih muda, makanya kita mengkategorikan sebagai salah satu the rising star ekonomis kita. Kebetulan kita bangga bahwa Pak Pras adalah doktor ekonomi lulusan Prancis. Memang agak susah ini sekolahnya. Namanya École Normale Supérieure dari Prancis. Tapi beliau juga menjadi dekan Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Sosial di Universitas Atmajaya. Juga baru saja beliau juga diangkat menjadi Chief Ekonomisnya dari Bank Tabungan Negara. Jadi banyak sekali saya juga pernah istilahnya mengikuti Pak Pras ini, diantaranya juga terakhir ya Pak Pras berbicara di China, di Shanghai mengenai prospek ekonomi Indonesia. Para Romo, Bapak Ibu, sebenarnya ini anti klimaks ya, karena kita sudah menikmati lagu yang luar biasa, sudah mendengarkan butir-butir dari Romo dan juga dari para senior kita. Jadi sebenarnya tugas saya cuma menggarisbawahi aja deh. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi kita garis bawahi dan kita laksanakan. Tetapi karena saya diberi tugas dan sudah didatangkan jauh-jauh dari Jakarta, maksud saya cuma bicara sedikit. Jadi saya akan lebih banyak lagi berbicara. Dan sebagaimana saya diberi tugas, saya diminta untuk berbicara tentang ekonomi kita tahun 2014. Jadi semua dari kita yang ada di sini ini adalah agen-agen ekonomi gitu ya. Kalau saya biasanya ngajar di kelas itu pertama kali kelas pengantar ilmu ekonomi, saya mengatakan bahwa kita ini adalah makro ekonomi
dan setiap dari kita itu adalah bagian dari, di satu sisi adalah rumah tangga produksi, karena kita adalah memproduksi, yang menjadi bagian dari rumah produksi. Tapi pada saat yang bersamaan kita ini adalah manusia konsumsi, kita selalu mengkonsumsi. Nah, baik ketika kita menjadi manusia produksi maupun ketika kita menjadi manusia konsumsi, itu dipengaruhi oleh situasi yang disebut sebagai makroekonomi, ekonomi makro. Nah, saya akan sedikit bicara tentang bagaimana kondisi makroekonomi kita hari ini dan 2014 yang ini yang penting mempengaruhi kita sebagai individu, ya, baik ketika kita menjadi bagian dari rumah tangga produksi maupun rumah tangga konsumsi. Sebagai rumah tangga produksi, bagaimana hari ini adalah PUKAT, singkatan dari profesional dan usahawan. Paling tidak ada dua kelompok produksi sebagai manusia produksi. Apakah sebagai profesional bekerja di perusahaan-perusahaan besar seperti Pak Andreas ini bekerja di untuk IBM, untuk Philips dan sebagainya, itu adalah menjadi profesional, ataukah menjadi entrepreneur, menjadi usahawan, artinya berusaha sendiri, menginisiasi unit usaha dan mengembangkannya. Apapun itu pasti akan terpengaruh. Masalahnya adalah tingkat kerumitannya yang beda-beda. Kalau kita bicara tentang dampak situasi makroekonomi baik global maupun domestik terhadap perusahaan-perusahaan besar, tentu sophisticated, kompleks. Karena perusahaan besar punya obligasi, punya derivasi, keuangan dan macam-macam. Sementara kalau sebagai usahawan mungkin sederhana bahwa kita cuma situasinya adalah kredit kita yang terpengaruh dan biaya kita yang terpengaruh. Nah, bagaimana itu akan terjadi dalam 2013 dan 2014 ini? Tadi sudah disebut oleh Pak Andreas bahwa salah satu yang mempengaruhi kehidupan kita itu sebenarnya adalah kredit atau suku bunga. Dan suku bunga itu adalah biaya yang harus kita keluarkan ketika kita harus membutuhkan tambahan modal, baik sebagai manusia konsumsi maupun sebagai manusia produksi. Nah, suku bunga itu dipengaruhi untuk melihat lalu bagaimana suku bunga pada tahun ini dan tahun 2014. Suku bunga itu ternyata dipengaruhi oleh variabel faktor-faktor yang kompleks, dan kita akan coba lihat hari ini, malam hari ini secara lebih sederhana. Jadi kira-kira summary atau ringkasan, mungkin nggak terlalu jelas dilihat, tapi baiklah saya narasikan aja. Jadi angka-angka ini dihasilkan dengan perhitungan tertentu, tapi itu nggak penting. Yang penting adalah terjemahannya seperti apa. Ketika 2 minggu lalu itu Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunganya referensi yang disebut sebagai BI rate